Selamat beraktivitas Sobat F007 Channel. Selain BTTH, kita akan membahas tentang Unrivaled Tangsek Shaolin kedua. Gadis itu berlari menuju Hua Yuhao dengan semangat tinggi. Ekspresi serakah dan lapar muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Adik, apakah kamu menjual ikan bakar ini? Baunya sangat enak. Bagaimana caramu membuatnya?" Bukannya Hua Yuhao belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya. Ketika dia berada di rumah Adipati, banyak gadis pelayan yang sangat cantik, namun tidak satupun dari mereka yang pernah sedekat gadis di depannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada gadis di Duke's Mansion yang sebanding dengan gadis di depannya. Dia bukan kecantikan mutlak yang sempurna tanpa cacat, tetapi dia memiliki semacam temperamen yang luar biasa. Wajah Hua Yuhao agak memerah ketika dia menjawab, "Aku mentraktir kalian berdua untuk makan." Gadis itu terkikik menanggapinya, "Adik kecil, kamu bahkan menjadi malu. Maka aku tidak akan sopan." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan panggang yang telah dilewati Hua Yuhao. Dia tampaknya tidak peduli tentang penampilannya saat ini. Dengan tergesa-gesa, dia langsung mengambil ikan panggang yang ada di tangan Hua Yuhao. Pada saat itu, pemuda yang mengikuti gadis itu berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menyapa Hua Yuhao. Lalu dia berkata kepada gadis itu, "Xiaoya, adik lelaki ini bahkan belum memakannya, namun kamu sudah mulai memakannya." Mata indah Xiaoya melebar ketika dia dengan marah membalasnya, "Siapa yang baru saja kamu panggil? Apakah itu aku?" Pemuda itu segera mengangkat tangannya dengan menyerah. "Baik, Guru Xiaoya, itu tidak masalah kan?" Xiaoya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Begitulah seharusnya. Kamu harus memperhatikan statusmu." Meskipun dia tidak setua itu, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang menawan. Pemuda yang melihat tidak bisa membantu, tetapi ekspresinya menjadi kosong. Hua Yuhao yang berada di samping tidak berani untuk terus mencari tahu. Dia melewati ikan lain yang dia panggang untuk pemuda itu dan berkata, "Kakak, ini untukmu." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tuan, seharusnya tidak mengambil barang-barang bagus milik orang lain. Adik laki-laki, kamu masih belum makan. Apakah kamu menangkap ikan ini di sungai sendirian?" Hua Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini bukan masalah. Aku masih bisa memanggang lagi." Sambil berbicara, dia menyerahkan ikan yang dipanggangnya kepada pemuda itu. Kemudian dia dengan terampil mengambil dua ikan yang dia sisihkan, sehingga dia bisa memanggangnya lagi di rak kayu. Pemuda itu dengan lembut tersenyum dan berkata, "Aku Beibei dan dia Tangya. Adik kecil, siapa namamu?" "Aku Hua Yuhao," jawabnya sambil hati-hati memanggang ikan. Beberapa hari terakhir telah mengajarinya fakta bahwa orang-orang harus saling membantu ketika mereka berada di luar. Pada saat Hua Yuhao selesai memanggang ikan kedua, Tangya sudah tidak sabar menunggunya. Di bawah tatapan Beibei yang tidak berdaya, dia mengambil ikan bakar lainnya. Namun Beibei tidak mau makan ikan lain, jadi dia memberi isyarat agar Hua Yuhao makan dulu. Sebenarnya Hua Yuhao sudah sangat lapar, sehingga dia memakan ikan lainnya sambil terus memanggang yang lebih banyak. Meskipun bumbu yang digunakan pada ikan bakar hanya garam dan basil ungu, rasa ikan bakar itu sangat lezat. "Ini terlalu enak. Aku belum pernah makan ikan bakar yang begitu lezat sebelumnya. Adik laki-laki Hua Yuhao, bagaimana kalau aku mempekerjakanmu sebagai koki?" Tangya berbaring di rumput dan berbaring dengan puas. Lekuk tubuhnya benar-benar terbuka, tapi sepertinya dia tidak keberatan sama sekali.
Bebe menggaruk kepalanya sambil menatapnya, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. "Apakah kamu punya uang?" "Guru Xiaoya," Bebe bertanya, "aku akan punya uang di masa depan." Tangya sedikit malu saat dia duduk. Dia memelototi Bebe, tampaknya tidak senang padanya karena merusak rencananya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, "Kakak Bebe dan kakak Tangya, aku harus pergi dulu." Bebe menanggapinya, "Adik laki-laki Huo, ini adalah desa terpencil dan tidak jauh dari Crystal Dome, di mana jiwa-jiwa berkeliaran. Kemana kamu ingin pergi?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, lalu mengambil perbekalannya. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya kepada mereka berdua. Setelah itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan Tangya yang sedikit heran. Dia tidak mungkin pergi ke hutan bintang besar Dou, kan? Tangya menatap Huo Yuhao yang menghilang saat dia merenung. Bebe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin, namun aku bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan jiwa, tetapi itu sangat lemah. Sepertinya dia sendirian, dan ini benar-benar agak aneh." Tangya menjulurkan lidahnya dan berkata, "Karena dia memiliki kekuatan jiwa, mengapa kita tidak merekrutnya saja ke sekte Tang kita?" Bebe dengan sedih menjawab, "Kamu tidak mungkin ingin merekrut seseorang ke dalam sekte hanya karena mereka memasakkanmu ikan yang lezat." Wajah Tangya memerah ketika niatnya ditemukan, dan dia menjulurkan lidahnya pada Bebe. Adik kecil Huo ini telah mengalami sesuatu hal dalam hidupnya, dan dari tatapannya saja aku bisa melihat bahwa kedewasaannya melebihi rekan-rekan seusianya. Namun aku tidak tahu seperti apa bakatnya sebenarnya. Ekspresi bahagia muncul di wajah Tangya ketika dia menjawab, "Karena kamu mengatakannya seperti ini, apakah itu berarti kamu juga sudah setuju?" Bebe tersenyum pahit. "Pemimpin sekte Tang yang hebat, Nona Tang. Sebelum kamu menerimaku sebagai murid, sekte Tang hanya memiliki kamu dan kamu sendiri sebagai pemimpinnya. Karena kamu memiliki ambisi untuk memperkuat sekte Tang, wajar saja jika kita merekrut orang-orang yang cocok. Adik kecil Huo ini terlihat seperti orang yang stabil dan tenang. Jika bakatnya lumayan, dia adalah pilihan yang cocok. Dan dari pakaian yang dia kenakan, keadaan keluarganya seharusnya tidak terlalu baik. Dengan demikian, sekte Tang kita dapat merekrut murid semacam ini sekarang." Tangya memandang Bebe dengan tatapan yang sedikit ingin tahu ketika dia berkata, "Kamu sebenarnya cukup licik. Aku tidak bisa mengatakan itu sama sekali." Bebe berdiri dan menyapu debu di pakaiannya saat dia menjawab, "Ini bukan disebut cerdik, tetapi bisa dikatakan lebih bijak. Ayo pergi, karena kita sudah makan begitu banyak ikan bakar. Setidaknya kita harus melindunginya untuk satu bagian dari perjalanannya. Kalau dia mendapat bahaya ketika dia bertemu dengan beberapa binatang buas, tidak peduli apakah kita merekrutnya ke sekte Tang atau tidak nantinya." Tangya juga berdiri dan terkikik. "Kamu memang cukup pintar kali ini, karena pikiranmu sebenarnya identik denganku. Ayo pergi." Huo Yuhao secara alami tidak menyadari konversi antara Bebe dan Tangya. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bebe dan Tangya, namun dia masih memutuskan untuk berpisah dari mereka setelah mereka selesai makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia masih memikirkan banyak hal. Dia bisa mengetahui bahwa Tangya dan Bebe bukanlah orang biasa. Bebe mengatakan bahwa ini adalah desa terpencil, namun mereka berdua bahkan tidak memiliki tas. Karena itu, dia percaya bahwa akan lebih baik baginya untuk berpisah dari keduanya. Setelah berjalan ke depan untuk waktu yang singkat, papan nama kayu di pinggir jalan menarik perhatiannya. "Kamu akan memasuki wilayah hutan bintang besar Dou dalam jarak 50 meter. Ada binatang buas berkeliaran di sekitar, jadi harap berhati-hati." Benar saja, dia tidak tersesat. Dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Selain perasaan gembira saat ini, Huo Yuhao juga merasakan sedikit gugup. Dia menyentuh belati macan putih di punggung bawahnya dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian dia mengambil langkah bertekad saat dia maju ke depan. Menjadi seorang guru jiwa adalah satu-satunya jalan keluar baginya.
Ini adalah keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyesali keputusan yang telah diambilnya. Udara berangsur-angsur berubah dingin dan menyegarkan, dan perasaan luar biasa tampak ada di dalamnya. The Great Stardow Forest seperti binatang buas yang mulutnya terbuka lebar untuk makhluk muda. Dia akan memiliki kesempatan atau akan ditelan di dalamnya. Bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Saat berikutnya dia akhirnya tiba di tujuannya setelah beberapa waktu. Dia terus berpikir tentang bagaimana caranya mendapatkan cincin jiwanya, sehingga dia benar-benar bisa menjadi guru jiwa. Dalam keadaan yang bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkah kakinya menuju hutan Great Stardow. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan, yang menyebabkannya secara tidak sadar mengaktifkan kekuatan jiwa mata rohnya. Aliran udara berputar-putar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia tampak melihat bayangan yang melintas di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung dirasakan Huo Yuhao, menyebabkan indranya segera meningkat tajam. Dia dengan cepat menggeser tubuhnya ke kiri dan menggunakan tangan kanannya untuk meraih belati macan putih dari pinggangnya. Sesosok hitam tiba-tiba melintas melewati area yang sebelumnya dia lewati. Kemudian sosok itu menerkam ke arah Huo Yuhao. Sosok itu adalah babon yang tingginya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda dan matanya juga berwarna coklat. Dia memiliki 2 lengan panjang yang aneh dan kuku tajam pada cakar-cakarnya. Gigi taringnya terbuka dan ada cahaya buas di matanya. Dia segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao. Serangan awalnya gagal, kemudian sekali lagi dia menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, namun kemampuan dasarnya masih cukup baik. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, dia bisa melihat gerakan babon yang menerkamnya menjadi jauh lebih lambat. Huo Yuhao yang sebelumnya jatuh ke tanah dengan cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang. Sementara itu secara bersamaan dia mengangkat belati macan putihnya. Setelah babon itu gagal menyerangnya 2 kali berturut-turut, terlihat babon itu menjadi marah. Tubuh bagian atasnya terangkat dan menggunakan tinjunya untuk memukul dengan kuat di dadanya, lalu mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba dia membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao dan segera memuntahkan bola cahaya putih yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, namun dia masih bisa melihat bahwa lawannya sekarang adalah binatang buas yang kekuatannya berada di atasnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa dia akan mengalami nasib buruk jika dia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah menjadi kosong. Bola cahaya putih sepertinya tidak terlalu cepat ketika dia melihatnya melalui mata rohnya. Tetapi dalam kenyataannya, bola itu akan tiba dalam sekejap mata. Setelah memuntahkan cahaya putih, babon itu juga menerkam ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat. Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapainya, dia secara tidak sadar mengikuti instingnya dan menggerakkan belati macan putih di tangan kanannya ke atas, lalu memukul cahaya putih secara langsung. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan belati macan putih, babon juga sudah tiba dan telah mengulurkan lengan panjang di depannya, lalu menebas bahu Huo Yuhao dengan cakarnya yang tajam. Pada saat berikutnya, babon itu memanfaatkan tubuh kokohnya serta momentum dari serbuannya untuk berputar-putar di udara, lalu dengan keras mencoba melemparkan Huo Yuhao ke bawah. Namun tiba-tiba tubuhnya tampak kaku beberapa saat dan babon itu berguling-guling di tanah selama beberapa saat. Sementara itu, Huo Yuhao terlempar ke sisi yang lain. Tubuh Huo Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya. Saat ini segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi gelap.
dan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bernafas. Pada saat ini, penampilan Huo Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka panjang di pundaknya dan pakaiannya juga hampir robek. Namun dia masih berhasil bangkit dari keadaannya yang lemah dan menahan rasa sakit yang hebat. Tatapannya secara tidak sadar bergeser ke arah babon yang terbaring tidak bergerak di tanah. Kekuatan jiwa didasarkan pada beberapa tahun binatang buas itu membiarkannya. Semakin baik cincin jiwa, maka semakin kuat keterampilan yang akan diberikannya kepada seorang guru jiwa. Cincin jiwa putih adalah cincin yang dibentuk oleh 10 tahun jiwa binatang buas. Babon yang berhasil dibunuh oleh Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah binatang jiwa dengan cincin 10 tahun. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman dalam membunuh binatang buas dan tidak bisa melihat jenis keberadaan babon itu, namun dia yakin bahwa babon itu bukan makhluk jiwa berjiwa spiritual. Oleh karena itu, dia juga menyadari bahwa cincin jiwanya tidak cocok untuknya. Dia ingin memeriksa kondisi babon itu, tetapi gelombang rasa sakit membanjiri tubuhnya ketika dia akan berdiri. Kegugupannya yang berlebihan dari sebelumnya menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang. Setelah pertempuran yang baru saja dia alami, tekadnya mulai terlihat goyah karena jumlah binatang jiwa berjenis spiritual yang ada sangatlah sedikit, dan dia juga hampir terbunuh oleh binatang jiwa pertama yang dia temui. Selain itu, ini hanyalah binatang buas dengan 10 tahun cincin jiwa. Bagaimana jika dia bertemu dengan binatang buas 100 tahun? Dia sepertinya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan keberuntungan tidak mungkin bersamanya setiap saat. Apa yang harus kulakukan? Huo Yuhao berjuang untuk berdiri. Saat ini dia masih bersandar pada pohon tempat dia terlempar sebelumnya. Aku tidak boleh mati. Aku pasti akan berhasil. Aku masih harus mencari keadilan untuk ibuku, dan aku tidak bisa menyerah seperti ini. Huo Yuhao dengan erat menggertakkan giginya dan tanpa henti menguatkan keyakinannya. Namun adegan dari pertempuran sebelumnya dengan babon terus memberitahunya bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan perasaan kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tiba-tiba sebuah suara bergema di dalam benaknya. Akhirnya aku bertemu manusia tipe spiritual. Sayang sekali, aku tidak bisa menangis. Jika aku bisa, wajahku pasti akan berlinangan air mata. Huo Yuhao kaget mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa suara itu tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Namun pada saat ini, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan sebelumnya. Retakan mulai muncul di tanah dan kemudian berangsur-angsur meluas sehingga berubah menjadi celah. Dan cahaya putih keemasan redup sama-samar bersinar dari dalam celah. Ini apa? Apakah ini jiwa binatang lain? Huo Yuhao secara tidak sadar mencengkram belati macan putih dengan erat dan dengan gugup menatap celah yang secara bertahap mengembang. Jika bukan karena tubuhnya yang sakit, dia mungkin sudah melarikan diri. Dinginnya es dilepaskan dari dalam celah yang menyebabkan suhu di sekitarnya menjadi turun. Area celah secara bertahap meningkat, dan setelah beberapa saat, diameternya telah mencapai 5 meter, menyebabkan penampilan sebenarnya dari cahaya putih keemasan akhirnya terungkap. Itu adalah kepala yang gemuk dan tubuhnya juga tampak gemuk dengan diameter lebih dari 1 meter. Setelah perlahan menggoyangkan tubuhnya dan berhasil memanjat, seluruh tubuhnya terungkap, dan itu terlihat seperti ulat sutra. Setelah kemunculannya, suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin sehingga Huo Yuhao dapat melihat nafasnya sendiri, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil beberapa kali. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.